Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan di hidup saya lewat perjalanan saya ini ke Malaysia. Jadi kepergian saya ke Malaysia ini intinya tuh tentang di hati saya ini muncul sebuah kerinduan ya. Karena saya ini merasa cinta Tuhan itu di hidup saya itu sudah terlalu banyak dan dia mengubah banyak sekali kehidupan dalam hidup rumah tangga saya. Jadi saya ini selayaknya saya harus juga bisa menjadi berkat untuk yang lain. Jadi itu yang ada di hati saya itu adalah seperti itu. Dan di situ muncul juga bahwa ada bangsa-bangsa yang harus didatangi. Terus di situ saya mengambil keputusan untuk Malaysia. Jadi pada saat mengambil keputusan untuk Malaysia itu sebenarnya juga lewat banyak pergumulan ya. Ada banyak hal yang harus saya putuskan sampai akhirnya memang saya tahu kalau ini benar-benar dari Tuhan. Pikiran saya saat itu adalah untuk saya ini pergi, hanya saya ini menjadi berkat buat di mana Tuhan ini sudah memulihkan hidup saya. Jadi kepergian saya itu tapi kesaksian saya ini mungkin berbeda dengan yang lain-lain karena di sini justru saya ini merasakan pengalaman pribadi, betul-betul pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Jadi saya ini pergi tanpa suami, tanpa keluarga, tapi bersama dengan Anin saja. Dan ada tim yang lain itu Ciyeni itu, tapi dia split ke tempat yang berbeda. Nah, tapi manusia saya ini kan sudah punya istilahnya sudah punya yang harus dikerjakan itu apa-apa aja. Tapi ternyata sampai di sana ini semuanya tidak seperti yang saya gambarkan dan saya harapkan. Karena saya sampai di sana itu saya malah sakit. Nah, pada sakit itu tapi bukan sakit yang biasa. Karena selama ini saya kena COVID, tapi justru baru yang paling berat itu adalah terjadinya waktu di Malaysia. Di sana itu saya benar-benar dilatih Tuhan. Untuk saya hanya berhubungan dengan Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Jadi di situ saya tuh sakit hari pertama itu tiba-tiba begitu sampai itu langsung saya merasa badan tidak enak. Terus hari kedua itu tiba-tiba saya itu panas, tapi panasnya itu mungkin menurut saya sih cukup tinggi. Karena saya sampai beli paracetamol itu 650 mg, sehari bisa minum 4 sampai 6 kali, tapi kok enggak turun-turun. Maksudnya turunnya tuh cuman paling 1 jam, terus habis itu naik lagi. Terus badannya itu sudah rasanya kayak setengah enggak karuan lah. Tapi di situ kan Anin harus bertugas untuk menyelesaikan juga tugasnya. Jadi saya benar-benar murni. Saya tahu bahwa Tuhan ini tidak pernah salah. Dia ini pasti menurut saya sudah lebih tahu jauh di depan apa yang harus saya hadapi, apa yang harus saya alami, dan dia juga tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Itu menurut saya pribadi, karena selama dalam proses saya itu sakit, saya benar-benar di dalam hotel itu saya betul-betul sendiri. Cuman saya sama Tuhan, saya cuman banyak bicara sama Tuhan, tapi jujur saya tidak berani untuk mengeluh atau marah atau gimana gitu. Tapi cuman saya ini belajar untuk punya respon yang benar. Pada saat semuanya ini Tuhan izinkan terjadi, saya cuman berpikir Tuhan itu sudah tahu semuanya dan dia itu hanya ingin berduaan dengan saya secara pribadi, dan di situ dia juga banyak bicara. Terus sampai akhirnya ini saya ini menyiapkan banyak sesuatu yang untuk akan saya sampaikan. Tapi manusia saya ini kan pikirannya, oh nanti kalau waktunya saya ini bertugas hari Minggu itu ada di Kuala Lumpur, pikiran saya secara manusia ini pasti saya sehat. Jadi di situ nanti saya akan kesaksian, oh ini bagaimana Tuhan ini yang berperkara gini sampai akhirnya hari Minggu itu saya tetap bisa ada di tempat itu. Tapi kenyataannya tidak bisa seperti itu, dan Tuhan tetap
buat saya pribadi, pada saat saya lewati semua badai, semua masalah dalam hidup saya, dan saya tuh juga tidak banyak bicara sama keluarga karena yang saya rasakan sendiri, badan saya itu sudah sangat berat waktu itu. Tapi Tuhan itu dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya pada saat saya dalam situasi dan kondisi yang tidak enak. Itu yang saya rasakan. Dan dia juga mengarrange semuanya itu buat saya, itu menurut saya itu yang terbaik. Jadi waktu saya sakit, di hari terakhir saya ada di Penang, saya ini masih sakit, dan di situ juga sakitnya itu di titik puncak klimaks. Saya sampai tidak bisa bicara, saya sampai tenggorokan saya sakit luar biasa. Tapi tiba-tiba saya ini dikasih hikmat untuk saya ini lewat Fondi ya. Dia bilang kamu harus ke dokter. Nah di situ Anin tak suruh beliin ke apotek, tapi ternyata apotek itu tidak bisa menjual bebas antibiotik. Jadi di situ saya langsung lari ke dokter, dan bersyukurnya dokter itu ada di sebelahnya. Di situ saya bersyukur banget karena sakitnya saya itu posisi saya ada di Penang. Jadi saya mau cari obat, saya mau cari dokter, semuanya itu masih dimudahkan karena jaraknya sangat dekat dengan hotel saya. Jadi setelah dari itu minggu saya tetap tidak bisa untuk pergi ke gereja untuk kesaksian itu. Tapi terus saya banyak waktu juga saya kasih sama Tuhan. Saya banyak penyembahan pribadi sama Tuhan di dalam hotel. Anin melayani di gereja. Nah di situ setelah Anin pulang dari ibadah, saya tuh minta sama dia, Nin kalau bisa tolong kasih saya kesempatan 1 kali aja. Kalau bisa sebelum pulang, saya tuh berupaya untuk menuntaskan gitu. Jangan sampai terus saya sampai ke sini terus tidak ada apa-apa. Nah, tapi saya ajaibnya ya, saya ini punya circle yang benar-benar ajaib dan menguatkan. Dan ya hari ini mereka semua ada di sini. Keluarganya Ci Yeni datang, keluarganya Monica ini juga datang. Saya tahu ini semuanya tuh cinta Tuhan. Dalam hidup saya itu favor yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Begitu juga dengan Anin. Pada saat itu dia juga bilang sama saya tanya sama Anin, Nin, aku kok ngalami kayak gini terus gimana? Dia bilang, enggak apa-apa Ti, semua baik, tenang. Nah terus saya bilang, ya sudah, tolong kasih saya ini kesempatan dan waktu supaya semuanya ini saya bisa kerjakan seperti yang Tuhan mau. Jadi di situ akhirnya Anin juga bicara dengan pihak gereja, dan pihak gereja ini akhirnya juga mengambil langkah untuk sebelum kita pulang sehari sebelumnya itu kita ada ibadah malam jam 8. Di situ saya itu bersyukur karena saya tetap masih dikasih kesempatan, dan akhirnya saya ini melakukan perjalanan didampingi juga dengan Anin dan Ci Yeni Koardi. Saya ini melayani di sebuah gereja, dan di situ itu saya merasakan betul-betul ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya merasa siapa saya ini tidak bisa apa-apa. Cuman saya ini hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk saya sampaikan. Karena saya tahu pelayanan saya ini harus berhubungan dengan titik terendah saya, titik terlemah saya yang sudah Tuhan lepaskan dan sudah Tuhan bebaskan, yaitu tentang keluarga. Dan ya puji Tuhan di situ waktu saya selesai dari ibadah itu saya bertanya sama pendetanya, sebenarnya permasalahan di dalamnya situ tuh apa? Dia bilang terutama yang utama adalah tentang keluarga. Berarti saya ini merasa kedatangan kita ini semuanya itu sudah Tuhan tetapkan, dan semuanya itu adalah ujungnya itu adalah baik. Pada saat saya disuruh sama Anin, saya sudah bilang sama dia sebelumnya sebetulnya, Nin jangan kasih aku tugas untuk berdoa, karena aku ini tidak bisa untuk mendoakan orang. Dia bilang iya sih, tenang. Tapi biasalah Anin, dia malah nembak saya itu di depan mimbar. Itu ini yang mau altar call didoakan boleh angkat tangan, silahkan. Cik Vivi dan Ci Yeni mendoakan, dia malah nyebut namanya. Nah di situ saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya ini cuma datang. Tapi ajaib ya, pada saat manusia saya ini benar-benar, saya ini tahu saya itu tidak bisa apa-apa. Saya untuk kesaksian aja saya itu stresnya luar biasa gitu loh. Tapi di situ juga saya sendiri kalau suruh ngulang, saya itu bicara apa saya sendiri juga tidak tahu. Karena saya merasa saya ini tidak bisa apa-apa, saya cuma minta kemampuan dari Tuhan, biar Tuhan yang bekerja selanjutnya. Dan di situ juga saya itu berdoa, saya itu cuman memeluk mereka. Saya itu cuma ingat dulu waktu saya ada di tempat ini pertama kali, Bu Linda ini
dia adalah orang yang satu-satunya itu mengalirkan kasih. Jadi saya tuh pertama kali dipeluk dengan dia, terus saya merasa kok ada kasih Tuhan gitu loh. Nah di situ saya tuh cuma disuruh berdoa, terus disuruh meluk gitu aja, mereka sudah nangisnya tuh luar biasa. Terus saya cuma bilang Tuhan yang akan memberikan semuanya tuh yang terbaik, dan dia tuh ada satu orang itu dia yang bicara sama saya ingin keluarga saya itu dipulihkan. Jadi ya saya merasa semuanya meskipun kelihatannya itu tidak baik, tapi di dalam Tuhan tuh Tuhan yang akan menyelesaikannya semua itu jadi baik. Terima kasih. Saya akan meneruskan untuk Cik Vivi. Bapak Ibu Saudara, saya belajar sekali ya bahwa di setiap pelayanan, bahkan di dalam hidup kita, cara Tuhan itu selalu berbeda. Dia itu Tuhan yang kreatif, dia itu Tuhan yang tidak sama gitu ya. Tapi caranya tidak sama, tapi kasih setianya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan saya belajar ketika saya berangkat ke Malaysia, saya berekspektasi ya oke lah gitu ya. Maksudnya saya kan dengan Cik Vivi, terus ada Cik Yeni sekeluarga, ada temennya mereka juga, tapi split tim gitu ya. Dan saya pikir bisalah berdua aja sama Cik Vivi gitu ya. Pede sekali saya. Dan saya pikir di Rote aja, di pulau-pulau aja, saya bertiga bisa gitu kan. Saya bertiga dengan Nino dan Awang. Dan tidak menyangka gitu ya, jedak sampai Pineng, Cik Vivi ini sakit, beneran sakit yang pucat, yang sedih dan lemes gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan jujur, saya ini kalau trip dolan sendiri sering, tapi pelayanan sendiri plus ngopeni itu apa bahasa Indonesianya? Take care ya, take care yang sakit, apalagi yang sakit Cik Vivi, saya enggak pernah Bapak Ibu Saudara. Jadi itu luar biasa buat saya. Dan karena seperti yang tadi diceritakan, saya harus tetap menyelesaikan apa yang menjadi bagian saya. Jadi saya bilang, Ci, sorry aku harus tetap pergi. Cici harus sendiri di kamar hotel. Saya kasih rahasia Bapak Ibu Saudara. Cik Vivi ini aslinya tidak berani ditinggal di hotel sendirian. Itu beneran. Mungkin ada yang jadi saksi bahwa tidak pernah bisa satu di kamar sendiri terkunci gitu ya. Jadi beliau ini sebenarnya mendengarkan firman dan pujian penyembahan itu ada plus-plusnya. Karena takut Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan itu diubah Tuhan untuk menjadi tempat berendamnya dia. Dan ini dari sisi saya foto-foto ini. Nah, jadi di sana kemarin saya lebih banyak ketemu dengan link-link yang baru. Dengan orang-orang yang baru membuka jalan. Karena di Pineng belum ada, jujur belum ada koneksi gitu ya. Jadi baru kemarin saya ketemu dengan beberapa pendeta dan puji Tuhan ada satu orang yang bergerak di Unreached Group. Unreached Group itu kalau di Indonesianya seperti anak bungsu gitu ya. Nah, ada yang di situ, jadi kami bisa ketemu mereka, kami sharing dulu, kami perkenalkan dulu kami ini siapa, visinya apa, kami mau apa. Jadi saya ketemu itu. Nah, ada satu kali sebelum kami berangkat itu berdoa dengan Bu Linda, dan Ibu itu berfirman beberapa hal untuk kami harus berdoa bagi kota itu gitu ya. Ini di Pineng. Jadi karena saya sendirian Bapak Ibu Saudara, saya pergi sendiri namanya ke Balik Pulau. Balik Pulau ini kayak suburb, kayak kampung gitu ya. Jadi lebih blusukan lagi gitu. Nah, saya ke sana pakai Grab bisa. Saya pikir gini, tak makan dulu lah gitu ya. Habis ini saya baru jalan, das gitu kan. Ketika selesai makan, saya mau cari Grab. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Grabnya itu tidak ada, nunggu 20 menit tidak ada. Saya kan punya grup dengan tim Malaysia. Saya bilang, please doain aku nggak dapat Grab. Saya bilang gitu ya, tolong doain, ini saya diantah berantah. Saya bilang gitu. Tapi selama sinyal masih ada, ya saya pikir masih aman lah ya gitu. Akhirnya saya tanya orang di situ, mereka bilang naik bus dulu. Jadi saya naik bus ke terminal di entah berantah Bapak Ibu Saudara. Dan sampai di situ, itu panasnya luar biasa. Saya buka di maps, di weather itu 42 derajat gitu ya. Saya sendirian.
Terus udah gitu karena saya sendiri, tapi saya kepikiran ini Ci Vivi itu hari kedua. Karena kami nyampe itu hari kedua saya langsung berangkat. Itu pertama kalinya berarti udah Ci Vivi sakit, dia harus sendirian di hotel. Saya ya kepikiran gitu ya. Terus puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Next dulu, next slide. Nah ini si uncle ini Bapak Ibu Saudara gitu ya. Out of nowhere saya sampai di terminal. Dia ini saya sampai di terminal, saya tuh beli minum. Saya lupa bawa minum. Ada si uncle ini datang. Dia tanya, kamu mau kemana? Dia bilang gitu. Dan karena saya kan tanya-tanya sama yang store-nya, yang tokonya gitu ya. Terus saya bilang, saya butuh ke tempat ini gitu. Dan dia bilang apa? Oke, saya anterin kamu. Padahal enggak kenal. Beneran enggak kenal Bapak Ibu Saudara. Namanya Uncle Ong ya. Dan dia bilang saya anterin kamu. Tapi saya butuh berhenti dulu di satu tempat di teman saya gitu ya. Temennya ini ternyata ini ya. Ini nanti ceritanya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan setelah itu dia bilang karena saya mau jemput teman saya di Georgetown. Di Georgetown itu di tempat kami menginap. Itu 1,5 jam lah kira-kira dari balik pulau. Nanti saya bisa antar kamu juga balik hotel. Terus saya tanya, berapa uncle? Saya tanya gitu kan. Maksudnya, berapa? Kamu mau ngantar-ngantar tuh berapa? Dan ajaib Bapak Ibu Saudara. Dia murni menolong saya. Ajaib, puji Tuhan. Karena apa? Ternyata ketika akhirnya saya pergi ke titik-titik tertentu itu, tidak ada sinyal Bapak Ibu Saudara. Ini saya batin, ini saya terjadi beneran. Saya ke sana, ini keluar dari antah berata ini gimana gitu ya. Memang nekat sekali saya. Tapi puji Tuhan juga si uncle juga baik. Dan ternyata dia cerita gini. Kamu ini kesini tahu enggak? Kalau ini durian season gitu katanya. Juni Juli itu durian season di Malaysia. Oh iya toh uncle, ya ini the best season. Nah ternyata temen yang dia datengin itu punya farm durian Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tuh gini Tuhan, di dalam kesendirian gitu ya, di dalam kegalauan dan di dalam apa ya, sepertinya tuh gini, baru datang kok udah ada Ci Vivi yang sakit, saya harus sendiri. Itu kayak rasanya gimana ya Tuhan gitu ya, ngerti ya rasanya ada intimidasi, ada pikiran-pikiran macam-macam lah. Bayangkan saya bilang ini baru pertama, saya harus video sendiri, doa sendiri, deklarasi sendiri, nyari tempat sendiri, pokoknya serba sendiri. Tapi malaikat-malaikat saya ternyata banyak, saudara, amin. Dan ajaib di dalam kesendirian saya Tuhan hiburkan dengan durian ya, saudara. Dan setelah itu kami harus terbang ke Kuala Lumpur, kami pindah gitu ya. Jadi di Pinang itu ada beberapa tempat kami berdoa untuk Pinang dan bertemu dengan beberapa pendeta dan tadi yang bergerak di anak bungsu itu. Dan setelah itu kami pergi terbang ke Kuala Lumpur. Nah sampai di Kuala Lumpur tadi Ci Vivi ceritakan dia tuh enggak semakin baik, tapi jujur malah semakin apa ya, lemes gitu karena capek ya, harus pindah flight itu capek gitu. Dan boleh next slide. Nah kelihatan gak Bapak Ibu Saudara, di tengah Ci Vivi sakit, dia tetap di hotel dan saya bilang, Ci mau butuh makan apa? Saya cariin makan dulu, terus saya bilang izinkan saya tak jalan pergi. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara ini lucu sekali, kami berdua ini sama-sama menangis. Tapi karena saya tidak mau ganggu Ci Vivi ya, dia lagi sakit. Dia ternyata ketika saya tinggal juga nangis sendirian di kamar Bapak Ibu Saudara. Saya nangis kenapa? Tuhan, kok aku tuh diizinin gini ya Tuhan. Kok pergi ke Malaysia mau pelayanan kok malah kayak gini ya Tuhan. Kayak gak ada yang sempurna, kayak banyak minusnya, kayak banyak kurangnya Tuhan. Saya cuma jalan, entah kemana saya naik tren, MRT, semua saya jalan, cuma jalan sambil cari makan sebenarnya. Tapi ya saya jalan sambil sendirian gitu ya. Karena kalau di kamar ada Ci Vivi kan gak enak ya toh. Ketika saya lagi ngomong sama Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara lihat, ini gedung tertinggi kedua di dunia, Merdeka Tower namanya. Tiba-tiba saya lagi naik MRT di stasiunnya. Naik gitu ya, tiba-tiba lihat kiri. Ini gedung di belakangnya ada pelangi. Dan Tuhan bilang apa?
Tuhan bilang apa? Janji Tuhan, ya dan amin. Engkau tidak pernah sendiri, Tuhan selalu ada sama kita, amin. Sekalipun kita di dalam kesendirian, sekalipun setampaknya semua tidak baik-baik, percaya, ini yang saya dapat, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang bisa dipercayai, amin. Dia Tuhan yang janjinya ya dan amin. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang sungguh-sungguh ketika saya lihat ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Wah saya tambah sukacita tapi tambah nangis terharu ya toh. Oh Tuhan tuh kok baik, Tuhan tuh kok sayang sama saya gitu ya. Busur panah cintanya Tuhan gitu ya. Pelangi. Karena waktu perjanjian Nuh dengan Tuhan adalah pelangi. Dan Tuhan bilang janji Tuhan. Tuhan selalu ingat akan janjinya dalam hidup kita. Itu yang harus kita pegang Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya, ya ini tadi saya puji Tuhan. Di pojok sini Bapak Ibu Saudara, saya taruh gambar ini kenapa? Ini itu cerita tentang orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya dari atap buat disembuhkan sama Yesus. Ini bicara apa sih? Pergaulan kita, komunitas kita, salah satu yang menentukan kita mau jadi gimana. Orang lumpuh ini dengan iman teman-temannya dibawa turun dari atap loh Bapak Ibu Saudara. Itu naik kepleset bareng. Tapi mereka bawa orang lumpuh itu turun untuk ketemu Yesus. Dan saya bersyukur di tim ini juga. Mereka orang-orang yang luar biasa dan ajaib. Tidak pernah menghakimi. Seringnya mengingatkan gitu ya. Dan mendukung, mensupport sungguh-sungguh. Ketika kami bilang oh Cik Vivi sakit ada yang apoteker, obat gitu ya. Ada Cik Yeni yang doanya langsung sama juga gitu ya. Dan ajaib, pokoknya ini adalah tim yang melengkapi sekali gitu ya. Angkel-angkel dan onti-onti. Karena saya paling muda gitu ya, tapi ajaib Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur. Nah, Tuhan sanggup mengubahku untuk jadi berkat. Ketika Cik Vivi tanya, Nin, seandainya ini Kofondi ikut, apakah ceritanya akan berbeda? Saya bilang gini, sekalipun kalau itu salah, sekalipun kalau memang itu salah dan jadi kutuk, ini Tuhan sanggup mengubahku untuk jadi berkat. Amin. God turn mess into masterpiece. Dia Tuhan yang sanggup mengubah kehancuran hidup kita sebagaimanapun. Dia sanggup membuat itu indah dan dipakai untuk kemuliaannya. Amin. Dan sungguh di hari terakhir seperti yang Cik Vivi bilang, Cik Vivi yang kesaksian, ini ya Bapak Ibu Saudara, makanya kita tuh gak bisa semua itu bisa dipakai Tuhan, benar. Ketika dia yang kesaksian Bapak Ibu Saudara, wah semua dilawat Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Yang tadi Cik Vivi bilang, doain orang bisa nangis teriak semua. Cik Vivi, dia biasanya bisnis, khotbah jarang, mau kesaksian itu sampai ke WC berapa kali Bapak Ibu Saudara gitu ya. Tapi Tuhan sanggup pakai dari yang sakit COVID Bapak Ibu Saudara. Si virus jelek ya toh. Tapi Tuhan sanggup. Ketika tapi ada bagian kita. Gak bisa Tuhan aku mau sembuh terus sudah. Ada kerinduan dalam hatinya. Untuk aku mau selesaikan. Aku mau tuntaskan. Aku mau kembalikan ini buat Tuhan. Saya percaya ada bagian itu yang Tuhan lihat dari hidup Cik Vivi. Sehingga Tuhan sembuhkan pada waktunya yang tepat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua, ketika ada kesempatan apapun, tidak harus keluar negeri, tidak harus keluar pulau, mungkin di sekitar kita ketika kita mau adakan apapun, coba kita ambil bagian. Karena percayalah kita akan alami pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.